kalau makam iya, ulah jumbo. lihat ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta rezeki lancar senantiasa menyertai kita semua. Bertemu kembali dengan Leoji Channel. Kali ini saya menayangkan sebuah video tentang bangunan bersejarah yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, yaitu bernama Pendopo Agung. Pendopo Agung Trowulan adalah sebuah bangunan pendopo Jawa bergaya joglo yang dibangun antara tahun 1964 sampai tahun 1973 oleh Kodam 5 Brawijaya melalui Yayasan Bina Mojopahit. Berada di Dusun Nglinguk, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Bangunan ini konon berada di lokasi di mana dahulu berdiri Pendopo Agung Kerajaan Mojopahit, tempat Mahapatih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang terkenal itu. Arsitektur bangunan Pendopo Agung berbentuk joglo yang tiang utamanya atau soko guru beralaskan umpak batu peninggalan zaman Mojopahit. Pada setiap tanggal 1 Suro, Pendopo Agung ini menjadi pusat penyelenggaraan prosesi Grebeg Suro yang rangkaian kegiatannya meliputi kirab pusaka, pentas seni rakyat, dan pagelaran wayang kulit semalam suntup. Selepas melewati pintu gerbang utama, kita akan disambut oleh sebuah patung Gajah Mada yang diresmikan oleh Komando Pusat Polisi Militer pada tanggal 22 Juni 1986. Teks lengkap Sumpah Palapa Gajah Mada menurut kitab Pararaton adalah lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun sing seran Tanjung Pura ring haru, ring Pahang dompo ring Bali, Sunda Palembang tumasik samono isun amukti palapa. Isinya menyatakan bahwa Gajah Mada tidak akan berhenti berpuasa sampai seluruh kerajaan yang namanya disebut dalam sumpah itu dipersatukan dalam kekuasaan kerajaan Mojopahit. Selain itu, ada juga patung Raja Brawijaya yang dinaungi sebuah payung kerajaan dengan struktur bangunan Pendopo Agung terlihat di latar belakang. Lingkungan Pendopo Agung teduh dan sangat nyaman sebagai tempat untuk istirahat atau tempat untuk rekreasi yang bernuansa pendidikan. Bahkan di saat matahari terik pun pendingin alami ini membuat udara tetap sejuk karena sinar matahari tidak mampu menerobos rimbunan daun. Di belakang pendopo juga terdapat halaman luas, pagar setinggi 1,5 meter mengitari halaman yang senyap tertutup rimbun pohon-pohon besar yang tumbuh dengan liar.
Masih di dalam komplek Pendopo Agung, tepatnya di belakang Pendopo Agung, kita akan menjumpai sebuah tonggak yang menancap di tanah dengan kemiringan kurang lebih 60 derajat. Konon katanya tonggak ini pernah digunakan sebagai tonggak tempat mengikat gajah dan kuda kendaraan Gajah Mada, teman-teman. Menurut pengakuan warga sekitar komplek Pendopo Agung, tonggak ini tak bisa dicabut. Untuk meraba panjangnya juga sulit karena saat digali tonggak itu seperti tak berpangkal. Kita lanjutkan ke bagian ujung belakang komplek Pendopo Agung. Terdapat sebuah petilasan panggung bangunan joglo berukuran lebih kecil yang letaknya di belakang Pendopo Agung yang dipisahkan oleh sebuah tembok. Adalah lokasi yang dipercaya sebagai tempat di mana Raden Wijaya pernah melakukan semedi sebelum ia membuka pemukiman di hutan tarik di tepian Sungai Brantas yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Mojopahit. Oke teman-teman, itu tadi sekilas sejarah tentang Pendopo Agung yang berada di wilayah Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, di mana Pendopo Agung ini bisa dijadikan sebagai sarana pariwisata baik untuk wisatawan lokal ataupun juga mancanegara. Dan di belakang ini kita bisa melihat adanya makam umum yang berada di luar belakang kawasan Pendopo Agung Trowulan Mojokerto yang tadi sudah ditunjukkan bahwa di sekitar makam ini ada petilasan pertapaan Raden Wijaya dan juga sebagai tempat bukti atau saksi bisu dari Sumpah Palapa Mahapati Gajah Mada yang ingin mempersatukan wilayah Nusantara. Teman-teman, video yang saya ambil ini bertepatan dengan hari Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025, di mana pengunjungnya sangat ramai sekali yang menikmati suasana asrinya kawasan wisata Pendopo Agung Trowulan yang sangat sejuk ini. Mulai dari pagi sampai siang tidak terasa. Dan di depan ini kita bisa melihat taman bunga yang dapat menambah keasrian suasana.
Teman-teman, di sisi sebelah kiri ini kita bisa melihat adanya pohon beringin yang sangat besar. Pohon beringin ini bernama beringin iprik yang ditanam oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu Bapak Muhammad Nur. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini sajian video saya tentang tempat lokasi wisata yaitu Pendopo Agung Trowulan. Semoga video ini bisa merekomendasikan teman-teman untuk bisa datang ke tempat ini. Tak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman atas atensinya yang telah melihat video ini mulai dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kesalahan saya dalam memberikan pengantar pada video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.